Oke, selamat pagi guys. Kami dari pemerintah Kota Bitung khususnya tim percepatan, nama saya Ibu Eni Cornela Pongo AMDSH, ada di Dinas Perhubungan Kota Bitung. Oke, di sini kita menulis selamat pagi Ya, Pak Kadis Perhubungan Bapak Riki Tinangon. Oke Pak Kadis, sehat ya? Sehat. Puji Tuhan. Oke, kali ini kita akan mengadakan rapat di dinas ini. Oke, kira-kira apa isi rapat nanti, pokok-pokok yang dibicarakan ini? Ya, memang rapat ini cukup urgent yang akan kita laksanakan karena hasil evaluasi kami tingkat laka lantas semakin tinggi di Kota Bitung. Dan itu ada beberapa persen diantaranya itu diakibatkan oleh kendaraan-kendaraan bermasa besar. Kendaraan contohnya kendaraan kontainer, sehingga saat ini kita melakukan rapat dengan konsep pengaturan jam operasional untuk kendaraan bertona besar masuk ke kawasan kota. Kita coba bangun lewat rapat ini agar supaya ada masukan-masukan kira-kira jam-jam berapa jam yang layak atau pantas ketika kendaraan bertona besar itu masuk ke kawasan kota, dan jam-jam berapa yang mereka belum bisa untuk beroperasi di dalam kota. Sehingga dengan begitu mungkin ketika kita dapat satu konsep yang baik, nah hal itu bisa menekan angka laka lantas yang ada di Kota Bitung. Siapa aja yang terundang? Nah, yang terundang saat ini pertama saya mengundang dari pihak Polres, dalam hari ini Lantas Polres. Kemudian dari Pelindo juga, JM Pelindo saya undang, JM Pelindo sama JM Pelabuhan Peti Kemas. Dari Satpol PP juga, dan tentunya dari teman-teman saya dari TP2 Sepakat juga saya undang karena mereka juga banyak masukan kepada kami terkait itu dan pihak-pihak terkait lainnya. Oke, kalau gitu mungkin ada hal lain sebagai penutup. Ya, kita berharap ketika konsep ini bisa terbangun, jam yang ideal yang bisa kita atur untuk operasional kendaraan bermasa besar di Kota Bitung, kita berharap tingkat laka lantas akan semakin menurun, yang tentunya keselamatan masyarakat di pengguna jalan itu bisa lebih terjaga. Oke, terima kasih Pak Kadis. Ya, terima kasih dan Bitung hebat. Yang dihormati dari jasa marga, dari manajer blok 2 bidang 2 serta Ibu Eni dari Satlantas diwakili oleh Pak KBO, Pak Sugi. Rencananya tadi malam saya ada informasi Ibu Kasat hadir, tapi mungkin tiba-tiba pergi kegiatan Pak Kiri di Satpol PP, terima kasih atas kehadiran. Kemudian teman-teman lainnya dan jasa marga yang cukup banyak yang hadir, ada beberapa orang ya. Kita bersyukur hari ini atas kesempatan yang diberikan Tuhan, kita bisa sama-sama terkumpul di tempat ini sebagai bentuk hanya keprihatinan kita terkait dengan arus lalu lintas yang terjadi di Kota Bitung. Memang perlu menjadi perhatian yang lebih serius karena tingkat laka lantas di Kota Bitung ini terjadi peningkatan yang cukup drastis, terlebih diakibatkan oleh parkiran kendaraan yang bertonase besar dari arus lalu lintas dari kendaraan tadi, angkutan tadi, menjadi peningkatan yang memang cukup signifikan. Beberapa hari lalu ada 2 kasus dalam satu hari, yaitu Pak Sugi, siang ada 1 kasus, malam kasus di lokasi sama dengan kendaraan yang berbeda, tapi kendaraan besar tronton yang bermuatan kontainer. Nah, atas dasar itu kita panggil untuk lebih menseriusi itu, membangun satu konsep yang intinya kita mengupayakan agar
dapat menekan tingkat laka lantas dan juga meningkatkan standar keselamatan bagi pengguna. Sebagai berikut: kendaraan angkutan peti kemas atau kontainer yang bermuatan dan tidak bermuatan. Jadi kendaraan angkutan peti kemas baik itu bermuatan maupun tidak bermuatan. Contoh head tractor, telan dan tronton dari pelabuhan peti kemas, dari pelabuhan kemas Samudra atau pelabuhan Samudra Bitung dengan tujuan keluar Bitung. Jadi ini ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Ini dari pelabuhan peti kemas atau pelabuhan Samudra Bitung dengan tujuan keluar pada pukul 21.00 sampai 06.00. Dilarang untuk memarkirkan kendaraan pengangkut peti kemas, head tractor, tempelan dan tronton di sepanjang ruas jalan umum atau tepi jalan umum Kota Bitung. Dikecualikan pada kendaraan operasional TNI, Polri, pemerintah daerah, angkutan energi, dan kendaraan emergensi. Pelaksanaan pengawasan dan penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan sawarakan pelaksanaan pembatasan kereta besar yang memang kebanyakan dapat menimbulkan laka lantas. Nah, jalur yang ada di Kota Bitung ini terutama dari Dolok sampai di Pompa bensin ini jalur